wabarakatuh. Annyeong ya Robun. Apa kabar anak soleh soleha ibu? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan ayah dan bunda yang mendampingi di rumah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ibu juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, senang sekali nih ibu bisa bertemu kalian kembali dalam pembelajaran tematik 5D subtema 3. Hari ini kita akan membahas tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridhoi pembelajaran kita hari ini dan kita diberi kemudahan serta kelancaran. Amin. Nah, supaya tetap semangat, kita nyanyi yuk. Nyanyi di sini senang, di sana senang. Ibu di sini senang, kamu juga mudah-mudahan di sana selalu senang ya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, ibu harapkan kalian selalu senang ya nak, meskipun kita pembelajarannya jarak jauh, jarak tidak dapat memisahkan kita. Mudah-mudahan meskipun ibu di sini dan kalian di sana, kita tetap sama-sama bisa happy melaksanakan pembelajaran kali ini. Berdoa sudah, nyanyi juga sudah. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian lebih semangat. Oke? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anakku yang hebat, mudah-mudahan kalian selalu semangat. Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka lari pagi? Ada yang suka lari pagi? Oh, banyak. Kemudian siapa di sini yang suka sepedaan? Alhamdulillah. Nah, tapi karena kita lagi PSBB seperti sekarang ini, jangan jauh-jauh ya sepedaannya, sekitar rumah saja. Nah, lari pagi dan sepedaan itu salah satu contoh cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, yaitu dengan berolahraga. Nah, cara lainnya apa sih untuk kita menjaga kesehatan organ peredaran darah? Yuk kita lihat slide berikut ini. Nah, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dapat kita lakukan yang pertama dengan melakukan istirahat yang cukup. Tidurnya nggak boleh malam-malam ya, jam 9 kalau bisa sudah tidur. Nah, istirahat yang cukup, tidur yang baik atau istirahat yang baik dalam satu hari adalah 8 jam, 6-8 jam. Jadi usahakan itu semua tercukupi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Nah, yang kedua dengan berolahraga. Tadi ibu sudah tanya, siapa yang suka lari pagi? Siapa yang suka bersepeda? Karena itu bagian dari olahraga. Selain itu banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, dengan lari di tempat atau jalan sehat, atau bagi ibu-ibu nih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah ya, kegiatan fisik itu juga bisa untuk kita berolahraga gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu makanan yang memenuhi gizi seimbang, cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, cukup zat mineral serta seratnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rekreasi atau bersenang-senang. Kalian bisa melakukannya dengan bermain bersama kakak atau adik di rumah, atau kalian bisa bermain bersama orang tua, tapi dengan catatan kalau mama pekerjaannya sudah selesai ya. Nah, selain bermain, kalian juga bisa nih bersenang-senang di rumah dengan cara berbalas pantun. Nah, kok berbalas pantun Bu? Kenapa? Kita lihat nih di slide berikutnya. Karena pantun adalah warisan budaya. Jadi selain itu bisa membuat hati kita senang, ya seru-seruan berbalas pantun, kita juga secara tidak langsung telah melestarikan budaya yang ada. Tradisi pantun itu ada biasanya di palang pintu. Siapa di sini yang pernah lihat
sebuah upacara perkawinan, kemudian ada palang pintunya. Nah, ada palang pintunya. Biasanya ada kayak pakaian pendekar gitu ya, pakaian daerah Betawi, biasanya warnanya merah. Kemudian saling berbalas pantun, seperti di slide berikut ini nih, contohnya. Nah, tuh, Ibu bacakan ya. Pagi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Nah, terus biasanya lawan bicaranya akan berbalas lagi pantunnya. Kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, ayah pengen tahu nih apa hajatnya. Ya, biasanya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tradisi berbalas pantun yang ada pada upacara adat perkawinan dari suku Betawi, atau yang disebut juga dengan palang pintu. Coba kita cermati ya, sekali lagi contoh pantun dalam palang pintu berikut. Lihat pantun satunya. Pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon terima dengan senang hati. Lihat, perhatikan bagian belakangnya, Jumat dan hormat. Sama ya bentuknya ya, at-at. Nah, kemudian kopi dan hati, sama-sama i belakangnya. Nah, ini disebut sajak ABAB. Begitu juga dengan pantun kedua. Kita dapat mengidentifikasi pantun ini dengan cara menggunakan tabel seperti di slide berikut ini. Nah, tabel identifikasi pantun. Kalian bisa lihat ya di sini. Kita bisa menghitung jumlah barisnya, kemudian jumlah satu kata atau dalam setiap barisnya itu, satu kalimatnya itu ada berapa suku kata. Nah, kemudian jumlah kata dalam setiap barisnya, kemudian baris sampiran, baris isi, sajak, kemudian lagi jenis dan amanat pantun. Nah, kita bisa lihat ya di situ ya, di pantun 1 dan pantun 2. Kalian bisa lihat bedanya di sini antara pantun 1 dan pantun 2 sudah ada dalam tabel identifikasi. Dengan menggunakan tabel ini, kalian akan lebih mudah mengidentifikasi pantun. Nah, pantun yang tadi ya, sajaknya itu berisi apa, amanatnya tentang apa. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Menentukan jenis dan amanat pantun. Jenis-jenis pantun itu ada banyak. Di antaranya adalah pantun jenaka. Namanya aja udah jenaka, berarti lucu. Tujuannya apa? Untuk membuat orang menjadi terhibur, tertawa mendengar pantun tersebut. Yang berikutnya pantun nasihat. Pantun nasihat itu pantun yang berisi pesan kebaikan tentunya, berisi nasihat. Tujuannya menasehati agar orang yang mendengarnya itu membaca atau mengikuti saran dari pantun tersebut. Yang berikutnya adalah pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki itu pantun yang berisi pertanyaan. Biasanya ada tebak-tebakannya gitu. Nah, seperti yang berikut ini nih. Ya, kita baca yuk pantun ini sama-sama dengan gembira dan kita temukan jenis-jenis pantun di bawah ini. Yang pertama, adik pakai baju baru, belinya di pasar Cisarua. Muka merah menahan malu, memakai sandal kiri semua. Kira-kira ini pantun apa? Kalau dari sajaknya kok pakai sandal kiri semua ya? Sepertinya ini pantun jenaka. Nah, kalian bisa mengidentifikasi bagian B, C, dan D-nya juga di rumah ya. Yang berikutnya, nah, mengidentifikasi amanat dalam pantun berbalas. Ini contoh pantun teka-teki nih. Buah mangga, buah durian, jika dilihat berbeda rupa. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab siapa? Nah, kan bentuknya pertanyaan, berarti teka-teki nih. Kemudian dibalas, kan berbalas pantun. Pergi belanja bersama teman, membeli buah 10.003, murah banget ya 10.003. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab semua warga. Nah, ini contoh pantun teka-teki. Jadi contoh berbalas pantun tapi yang berisi dengan pantun teka-teki seperti itu. Berikutnya. Nah, amanat itu apa sih, Bu? Amanat itu pesan. Amanat dalam pantun itu adalah suatu kegiatan ya, suatu pesan yang dapat diketahui dengan cara memahami bagian isi pantun tersebut. Contoh nih ya, ada pantun. Buah mangga dipanen minggu lalu. Buahnya diolah menjadi selai.
Kegiatan gotong royong dilakukan selalu membuat pekerjaan cepat selesai. Apa kira-kira amanat dari pantun tersebut? Siapa yang bisa? Oke, amanatnya adalah segala sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong itu akan lebih cepat selesai. Baik, slide berikutnya. Nah, pernahkah kamu melakukan gotong royong di rumah atau dalam masyarakat? Siapa yang pernah? Oh, hebat, pintar. Kemudian kegiatan apa yang kamu lakukan dalam gotong royong tersebut? Apa sih manfaat dari tindakan yang kamu lakukan? Apa akibatnya kalau kita tidak bergotong royong? Yuk kita simak dalam slide berikutnya. Kegiatan gotong royong adalah bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, warga bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Ini gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya misalnya biasanya kalau dalam masyarakat itu membersihkan lingkungan, ya. Seluruh warga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga pekerjaannya menjadi ringan dan cepat selesai. Pernahkah kamu bergotong royong di rumah bersama mama, bersama papa, atau bersama kakak dan adikmu di rumah? Kalau pernah, hebat, kamu luar biasa. Nah, manfaatnya apa sih Bu dari gotong royong itu? Tuh, ada di bawahnya. Yang pertama, kita membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kalau kita melakukannya di rumah, berarti kita menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah kita. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dan masyarakat. Kemudian mencegah perpecahan dalam masyarakat. Biasanya kalau kita bergotong royong itu kekeluargaannya akan terasa lebih erat. Seperti itu. Baik, berikutnya yaitu perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tadi kita udah membahas tentang tanggung jawab. Ya, biasanya temennya tanggung jawab itu adalah hak dan kewajiban. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu di rumah? Sudahkah kamu melakukan kewajibanmu? Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setiap orang harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya. Berikut beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak warga masyarakat, yaitu kita dapat menikmati lingkungan yang tenang, yang bersih, yang tertib, ya. Kemudian kita mendapatkan perlindungan hukum, kemudian kita menyuarakan pendapat dan hidup tenang serta damai. Nah, kalau kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa? Yang pertama, kita harus menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Kalau mau tinggal di lingkungan yang tenang, mau tinggal di lingkungan yang tertib, kita tidak boleh membuat kegaduhan. Seperti itu. Kemudian mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Setiap tempat tinggal kita pasti memiliki aturan. Nah, itu harus kita patuhi. Begitu juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Misalnya di lingkungan rumahmu ada kerja bakti nih. Nah, kamu boleh ikut berpartisipasi membantu. Tapi untuk saat ini tetap di rumah aja ya. Yang keempat, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Kita tentu berbeda dengan tetangga kita. Setiap orang itu memiliki perbedaan, tapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, sudahkah kamu melakukan kewajibanmu dengan baik? Hak apa saja yang sudah kamu peroleh? Dicatat di bukumu di rumah ya. Nah, yang berikutnya adalah akibat kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab. Apa akibatnya? Tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan itu dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, bagaimana akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab? Yang pasti lingkungan menjadi kotor karena kita buang sampahnya sembarangan, tidak pada tempatnya. Tidak boleh ya nak, itu hal yang tidak baik. Yang kedua, saluran air pasti akan tersumbat. Ya, kalau sampahnya dibuang sembarangan bisa masuk ke saluran air, kita bisa saluran airnya bisa jadi tersumbat, nanti banjir deh ya. Kemudian warga akan mudah terserang penyakit. Gimana nggak terserang penyakit? Hidupnya berdampingan dengan sampah. Nah, gitu ya. Makanya untuk menghindari itu semua kita harus bertanggung jawab dalam menjalankan atau mematuhi kebersihan lingkungan sekitar. Yuk, yang berikutnya. Nah,
Ini interaksi sosial di berbagai bidang. Yang berikutnya adalah interaksi sosial di berbagai bidang. Ketika kita melakukan gotong royong, secara langsung pasti kita sedang melakukan interaksi. Ya, mungkin dong kita gotong royong terus diem-dieman gitu, nggak ada yang ngomong antara satu dengan yang lainnya, nggak mungkin ya. Pasti akan terjadi interaksi. Nah, interaksi ini bisa terjadi di berbagai bidang, bisa di bidang ekonomi ataupun di bidang sosial dan budaya masyarakat. Di bidang ekonomi contohnya yaitu perdagangan. Nah, terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang namanya manusia hidup, kita memiliki kebutuhan hidup. Bagaimana cara memenuhinya? Ya, kita harus berinteraksi, kita bekerja, kemudian kita membeli kebutuhan kita. Terjadi interaksi di situ, pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan jasa. Nah, kalau interaksi sosial di bidang sosial budaya itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia, karena manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat yang didapatkan melalui interaksi dengan manusia ataupun kelompok lainnya. Nah, interaksi sosial ini di berbagai bidang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional. Gitu ya. Nah, yang berikutnya interaksi sosial antar daerah. Kalau tadi sudah di bidang ekonomi, juga sudah di bidang sosial dan masyarakat. Nah, ini antar daerah. Kenapa ada interaksi antar daerah? Karena setiap daerah itu punya keterbatasan. Ya, contoh nih di Papua misalnya, itu kesulitan mendapatkan beras karena di sana tidak banyak sawah atau padi yang bisa tumbuh subur, sehingga mereka makanan pokoknya adalah sagu. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka harus berinteraksi dengan daerah lain agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi tukeran, gitu, barter ya, dengan berinteraksi. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh warga wilayah tersebut. Oleh karena itu terjalinlah kerjasama antar daerah. Dari Papua mungkin mereka banyak mensuplai umbi-umbian atau sagu ke daerah lain. Nah, begitu juga dari daerah lain supaya beras atau padi ke Papua, misalnya seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah itu ada apa aja sih? Ada dua. Yang pertama potensi fisik dan yang kedua potensi sosial. Potensi fisik itu meliputi apa saja, Bu? Meliputi kondisi alam. Jadi ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana di daerah tersebut. Kalau kondisi potensi sosial itu berhubungan dengan kondisi penduduknya, ekonominya, dan pemerintah daerah di tempat itu sendiri. Nah, seperti itu identifikasi interaksi sosial antar daerah. Mungkin cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Nak, mungkin hari ini tugasnya akan Ibu berikan lewat WhatsApp ya. Mudah-mudahan dapat kalian terima dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.